Materi yang akan kami sampaikan adalah tentang sumber energi, lebih tepatnya sumber energi tenaga air. Sumber energi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu sumber energi terbarukan dan sumber energi tak terbarukan. Kebutuhan listrik dewasa ini akan semakin terus meningkat seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian, pertambahan jumlah penduduk, dan peningkatan pembangunan. Infrastruktur ini merupakan salah satu prasyarat utama yang harus dibangun seiring dengan pembangunan itu sendiri. Keterbatasan jumlah pembangkit ternyata tidak dapat mengimbangi pertumbuhan industri maupun tingkat sosial ekonomi masyarakat. Di Indonesia saat ini masih banyak masyarakat yang menggunakan energi dari fosil seperti bensin dan batu bara yang berdampak buruk bagi lingkungan. Energi tak terbarukan lama-kelamaan akan habis. Oleh karena itu, masyarakat perlu beralih ke sumber energi yang lebih berkelanjutan seperti air. Oleh karena itu, energi yang terbarukan dapat digandingkan dengan air. Dilansir dari jurnal yang dibuat oleh Yusmartato dan kawan-kawan, air merupakan sumber energi yang sangat potensial karena di dalam air tersimpan energi potensial atau pada air yang jatuh dan energi kinetik pada air yang mengalir. Saat ini air sudah sangat langka, apalagi di daerah terpencil, padahal air adalah kebutuhan utama dalam kehidupan sehari-hari. Jika dibandingkan dengan negara lain seperti Nepal, Sri Lanka, terlihat bahwa keberhasilan pengembangan PLTPH tidak hanya tergantung pada potensi alam, tetapi juga dapat dukungan sistematik. Di Nepal, PLTPH telah menjadi program nasional dengan dukungan penuh dari pemerintah, termasuk subsidi dan pelatihan teknis yang berkelanjutan. Hal yang sama juga terlihat di Sri Lanka, di mana pembiayaan mikro dan peran aktif LSM membantu masyarakat desa membangun dan mengelola PLTPH secara mandiri. Oleh karena itu, pengembangan PLTPH memerlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, lembaga pendidikan, sektor swasta, dan masyarakat, pendekatan yang berkelanjutan, pendampingan teknis, serta dukungan kebijakan dan pembiayaan yang telah menjadi kunci keberhasilan untuk menjadikan PLTPH sebagai solusi energi yang andal dan ramah lingkungan di pedesaan Indonesia. Energi pasang surut atau tidal energi merupakan sumber energi terbarukan yang dihasilkan dari pergerakan air laut saat pasang dan surut. Potensi energi ini sangat besar, karena laut adalah sumber energi yang tak terbatas dan dapat diprediksi dengan akurasi yang baik. Beberapa negara seperti Kanada, Prancis, dan Inggris telah membangun pembangkit listrik tenaga pasang surut yang mampu menghasilkan energi bersih secara terus-menerus. Namun, teknologi dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk memanfaatkan energi pasang surut masih terbilang mahal dan sulit diimplementasikan di beberapa wilayah. Selain itu, pengaruh lingkungan terhadap laut juga harus diperhatikan, seperti perubahan arus laut dan sedimentasi. Meski demikian, energi pasang surut tetap dianggap sebagai sumber energi yang memiliki potensial dan dapat menjadi alternatif bagi sumber energi fosil yang semakin langka dan mahal. Selanjutnya yaitu saran dan solusi terkait pemanfaatan aliran air sebagai sumber energi teknologi picohidra. Sarannya yaitu mengoptimalkan pemanfaatan aliran air sebagai sumber energi listrik melalui teknologi picohidra di Desa Banda Rahmat. Disarankan agar melakukan pendataan potensi aliran air secara menyeluruh termasuk ketinggian dan debit air. Solusinya yaitu pembangunan unit PLTPH dapat dilakukan secara bertahap dengan melibatkan masyarakat setempat melalui penyuluhan dan pelatihan teknis, sehingga mereka mampu mengoperasikan dan merawat sistem secara mandiri.
Selain itu, dibutuhkan dukungan dari pemerintah daerah maupun institusi pendidikan seperti universitas untuk membantu dalam perencanaan pengadaan alat dan pemantauan berkala agar sistem pembangkit berjalan optimal dan berkelanjutan. Kesimpulannya, sumber energi air merupakan salah satu bentuk energi terbarukan yang sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia, khususnya melalui teknologi pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTPH atau biohidro. Di tengah meningkatnya kebutuhan listrik dan keterbatasan energi fosil yang tidak ramah lingkungan, air menawarkan alternatif energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Namun, pengembangan energi air tidak cukup hanya dengan memanfaatkan potensi alam. Diperlukan dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, sektor swasta, dan masyarakat. Keterlibatan masyarakat secara aktif dan dukungan teknis yang berkelanjutan menjadi kunci agar energi air benar-benar dapat menjadi solusi Anda untuk masa depan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan kita Potensial. Masih banyak masyarakat yang menggunakan energi fosil.